Oke, balik lagi sama gua di sini. Oke, udah datang nih. Udah ke season 4 aja. Oke. Jadi video kemarin juga gue salah mempublikasikan gitu kan. Itu gue jadwalkan untuk dipublikasi di bulan ini, tanggal kemarin gitu, Februari gitu. Tapi ternyata publikasinya itu pas hari upload itu bulan Januari gitu. Maaf ya, ada yang sudah nonton mungkin tuh, udah ada 3 orang. Jadi nggak apa-apa ya, maaf juga. Kita mulai season 4 ini buka kembali dengan kemampuan penalaran umum. Jadi kita santai-santai dulu, nanti pertengahan udah agak hangat-hangat, penalaran matematika udah panas gitu ya. Jadi langsung saja Hana Tulsit. Nah, di nomor 1 ini gue udah jelasin ya, sering banget jelasin bahwa ketika ada 2 pernyataan dimana ada semua terus ada beberapa setelahnya, itu biasanya kebanyakan kesimpulannya harus beberapa, dan di sini sudah ada beberapa, yaitu ada D dan E. Ada itu beberapa juga ya. Semua cat yang dijual di toko X dijual diskon 50% gitu ya. Jadi cat yang ada di toko X itu akan dijual dengan diskon 50%. Beberapa cat yang didiskon 50% merupakan warna yang cerah. Berarti gimana? Beberapa cat yang dijual di toko X mempunyai warna cerah gitu. Kalau mau rumusnya begini. A maka B gitu kan. Terus ada beberapa nih. Ada beberapa B maka C. Maka kesimpulannya adalah beberapa gitu. A maka C. A maka C gitu. Soal nomor 2 ini, yuk kita baca. Jika karyawan libur hari Selasa, maka hari Sabtu masuk kerja gitu. Jika karyawan, nggak ada semua ya. Jika karyawan libur hari Selasa, maka hari Sabtu masuk gitu ya. Jika tidak libur hari Selasa, negasi A ya, maka mendapatkan uang lembur gitu. Berarti kesimpulannya bagaimana? Biar nyambung gitu kan. Ini kan sama dengan begini, yaitu negasi B maka negasi A. Udah nyambung? Udah. Berarti kesimpulannya kita bisa katakan negasi B maka C. Nah, yang di sini ada atau dan atau gitu kan. Udah, yang ini selain itu kita coba hiraukan. Nah, ekuivalen dari ini itu adalah B atau C gitu. Tapi kalian bisa logikakan ya. Gue coba nih, secara nggak pakai rumus, kita logikakan secara cerita gitu. Jadi yang A itu karyawan hari Sabtu masuk kerja atau mendapatkan uang lembur. Kita samakan ke Sabtu masuk kerja ya. Berarti yang pertama karyawan hari Sabtu masuk kerja, atau itu kan berlawanan ya kan, kalian udah mengerti itu, atau itu berlawanan. Berarti karyawan hari Sabtu masuk kerja atau karyawan hari Sabtu tidak masuk kerja gitu kan. Nah, ketika tidak masuk kerja tersebut, maka apa? Hari Selasa tidak libur atau bekerja, maka ketika tidak libur mendapatkan uang lembur. Nyambung nggak? Coba kalian bikin ceritanya itu versi kalian sendiri gitu. Gue agak belibet jelasinnya tadi ya, jujur. Tapi secara rumus sudah jelas. Tapi gue ngerjain kemarin itu pakai cerita sendiri, itu lebih cepat daripada kita mencari ekuivalen seperti ini. Nomor 3. Syarat menjadi lulusan terbaik adalah IPK di atas 3,6 dan lulus kurang dari 4 tahun. Beberapa mahasiswa jurusan pendidikan mahasiswa lulus kurang dari 4 tahun. Oke, ini dikatakan beberapa ya. Kita keep dulu informasi bahwa beberapa ini juga kita nggak tahu IPK-nya di atas 3,6 atau enggak. Kita nggak bisa mengatakan bahwa mahasiswa beberapa ini lulusan terbaik atau enggak. Kita nggak tahu, karena syarat yang terpenuhi cuma 1 gitu ya informasinya. Keep. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah semua mahasiswa jurusan pendidikan matematika adalah lulusan terbaik. Semua, malah disinggung semua. Oke, berarti mana yang pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Kalau kalian mengatakan simpulan tersebut pasti salah, kita tidak bisa
gitu. Kenapa? Karena ada satu syarat yang terpenuhi. Bisa saja informasi yang lain itu mereka gitu memang di atas 3,6, kita nggak tahu ya. Berarti apa yang bisa kita ambil, yaitu simpulan tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Kenapa? Informasi apa yang tidak relevan? Ini lulus kurang dari 4 tahun, tiba-tiba semua, dan ini dari beberapa gitu ya. Simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup gitu. Dapat dinilai yaitu tidak relevan. Tidak ada relevansi dari satu syarat terpenuhi tiba-tiba menjadi lulusan terbaik dan semua gitu ya. Aman. Nomor 4. Sungai merupakan saluran air alami yang sangat berperan untuk mengalirkan air hujan kembali ke laut. Jika sungai semakin menyempit karena endapan sampah, maka fungsi sungai menjadi tidak optimal dan menyebabkan banjir. Materi ini sudah ada dari SD ya. Tapi yang berkesadaran, padahal yang lulus SD itu banyak loh ya. Maaf. Selain karena sampah, penyempitan sungai juga terjadi karena masyarakat yang kerap membangun rumah di tepi sungai. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan ya, karena indis ekonomi sekali lagi asik. Oke, sehingga lebar sungai terus terkikis oleh pemukiman warga. Jadi masalahnya banjir ini itu banyak banget gitu penyebabnya, dari endapan sampah gitu ya, penyempitan yang diakibatkan dari membangun rumah gitu kan. Intinya begitulah ya dari pernyataan tersebut, dari paragraf tersebut. Yang pasti salah, yang ditanyakan adalah yang pasti salah. A. Pembangunan rumah di tepi sungai perlu dikurangi. Ini benar karena ini menjadi penyebab banjir. Himbauan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di sungai perlu ditingkatkan. Ini benar. Air sungai meluap hanya disebabkan hanya udah pasti salah ya. Tapi coba kita baca yang lain. Membersihkan sungai dari endapan sampah perlu dilakukan. Ini benar. Endapan sampah dan banyaknya rumah di pinggir sungai penyebab terjadinya banjir, benar, menjadi salah satu penyebab gitu ya. Jadi jawabannya C. Nomor 5. Pedagang A menyatakan sayuran diberi pupuk organik, yaitu pupuk kandang saja mempunyai nutrisi yang tinggi. Organik nih ya, organik itu jadi nggak ada campuran apa-apa dan hanya pupuk kandang gitu ya. Mempunyai nutrisi yang tinggi dan kaya antioksidan sehingga sayuran mempunyai nilai jual yang tinggi. Jadi sebab akibat. Oke. Nilai jual yang tinggi. Pedagang B menyatakan sayuran yang ditanam pada musim kemarau minim menggunakan pestisida karena hama tidak berkembang. Oke. Jadi menguntungkan ya musim kemarau untuk sayuran tidak berkembang sehingga sayuran mempunyai nilai jual yang tinggi. Kita bahas sekali lagi nilai jual. Jadi berkaitan ya A dan B ini mengenai nilai jualnya. Tapi mengenai penyebabnya tentu tidak berhubungan gitu ya. Lanjut, survei dari beberapa pedagang menunjukkan bahwa produktivitas sayuran meningkat ketika menggunakan pupuk kandang. Produktivitas, tiba-tiba kita membahas produktivitas dan dikaitkan dengan pupuk kandang. Gua biasanya terkecoh dengan pedagang A gitu, karena membahas pupuk kandang. Dan kalau gue terkecohnya, gue milih A. Kenapa? Karena ini mendukung gitu. Jadi produktivitas sayuran meningkat itu adalah hal yang positif. Gue kemarin bilangnya, ini hal yang positif, ini hal yang positif gitu kan. Nah kayak gitu. Hal yang positif yaitu produktivitas sayuran meningkat karena menggunakan pupuk kandang, otomatis memperkuat dong. Padahal yang dibahas di A dan B itu adalah nilai jual, bukan produktivitas gitu. Oke, jadi apa? Tidak relevan. Semangat.